Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, saya dari Bukit Sion mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang malam yang telah kami lalui dalam peristirahatan kami, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, dan firman-Mu tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayub 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau katakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah. Tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Alangkah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang diperkenan mendengar dan melakukan firman dalam kehidupan kita. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, saya berikan tema hidup yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hidup yang berkenan kepada Allah tentunya tidaklah mudah. Kita bisa saja menganggapnya mudah jika kehendak Allah tidak mengganggu kenyamanan diri. Karena itu,
terkadang kita memberi pengecualian atas kondisi tertentu untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan kebenaran hanya pada saat-saat atau situasi tertentu saja. Sebelum Ayub menjawab Bildad untuk terakhir kali, Ayub menyatakan bahwa ucapan Bildad hanya berguna bagi orang yang tidak berhikmat dan tidak berpengetahuan. Ia meneruskan apa yang disampaikan Bildad dengan pemahaman akan Allah yang jauh lebih mendalam dan jauh lebih berkuasa. Bagian ini dengan jelas memperlihatkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan yang mendalam, hikmat yang mendalam, dan kuat akan Allah. Nah, selanjutnya di ayat 1 sampai ayat 6 pasal 27. Ayub menyatakan pembelaan dirinya di hadapan Allah. Pembelaan dari Ayub bukan sebuah pembelaan diri yang subjektif yang hanya didasarkan pada keadaan emosional akibat penderitaan yang Ayub alami. Ayub tidak berupaya untuk membela diri dengan standar kemanusiaan yang tergantung pada kondisi dan keadaan. Ayub meletakkan pembelaannya di atas pengetahuan akan Allah. Ayub dengan jelas menyatakan, kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan, hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Dalam ayat 27 sampai ayat pasal 27 ayat 6. Ayub memiliki hati nurani yang bersih di hadapan Allah sehingga dia bisa berkata demikian. Manusia biasanya mengharapkan pembelaan di hadapan Allah karena rasa bersalah yang ada pada dirinya. Ia mengakui kebesaran Allah, tetapi fokusnya adalah dirinya sendiri dan rasa bersalahnya. Ayub tidak demikian. Ia hidup bersih di hadapan Allah dan dia melakukan kebenaran di hadapan Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, belajar dari kisah Ayub, kita harus mengembangkan hati nurani yang murni yang didasarkan pada pengetahuan akan Allah. Lebih dari sebatas memiliki, kita juga harus menghadapi pengetahuan itu dan kita harus menghidupinya. Dengan demikian, kita dapat hidup benar di hadapan Allah. Kita bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita memiliki pengetahuan, kita memiliki hikmat Allah, dan menghidupinya sebagai kehendak atau kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini kita belajar untuk hidup dalam kebenaran dan tidak berupaya membuat pengecualian berdasarkan keadaan maupun kondisi yang kita alami. Kitab Ayub ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tidak boleh jauh dari kehendak Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena nyata kasih-Mu kami rasakan, Tuhan telah menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan, boleh kami pahami, dan tolong kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus melindungi kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini.
sehingga semuanya boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami selalu dalam lindungan Tuhan dan kami selalu merasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga dari jamahan Tuhan mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan. Nama Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk orang tua kekasih kami yang dalam usia tua. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, memberikan iman pengharapan kepada mereka, sehingga dalam masa tua mereka terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka dan terus bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati segala pemerintah kami, berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.